Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali, Namo Buddhaya. Pagi hari ini seperti biasa kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mengaruniakan kepada kita rahmat-Nya yang berlimpah, ya, dengan diberi kita kesehatan sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa bersama-sama dengan saudara. Ya, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran 1. Di subtema yang kedua ini temanya tentang bermain di rumah teman. Nah, ada beberapa tujuan dari pembelajaran ini dengan tema bermain di rumah teman. Tujuan yang pertama, dengan mendengarkan guru membaca teks memetik jambu di rumah Udin, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibicarakan dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan teks memetik jambu di rumah Udin, kita dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mengamati gambar gerakan kepala, kita dapat mengidentifikasi gerak bagian kepala dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan mengamati gambar gerakan tangan, kita dapat mengidentifikasi gerak bagian tangan dengan benar. Tujuan yang kelima, dengan bimbingan guru, kita dapat melakukan gerak bagian kepala dengan hitungan. Tujuan yang keenam, dengan bimbingan guru, kita dapat melakukan gerak bagian tangan dengan hitungan. Kemudian tujuan yang ketujuh, dengan bimbingan guru, kita dapat melakukan gerakan lain yang berbeda dengan yang ada pada gambar dengan benar. Dan tujuan yang kedelapan, dengan berdiskusi, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah perkalian dengan benar. Dan yang terakhir, nomor 9, dengan berdiskusi, kita dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai. Hari ini Beni dan teman-temannya pergi ke rumah Udin. Di rumah Udin ada satu batang pohon jambu yang sedang berbuah dengan lebatnya. Mereka semua sedang memetik jambu. Nah, sekarang kita coba amati gambar ini. Ya, kita amati gambar-gambar ini. Di sini, Beni datang ke rumah Udin bersama dengan Edo, Siti, dan juga Lani. Mereka memetik jambu bersama-sama. Mereka juga bermain dengan riang. Nah, dari gambar yang kita amati ini, coba kita lihat sekali lagi. Nah, ada berapa orang yang sedang memetik jambu? Ada berapa orang yang sedang memetik jambu? Lalu, apa yang sedang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Apa yang sedang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Lalu, siapa yang memanjat pohon jambu? Dari gambar ini kita perhatikan siapa yang memanjat pohon jambu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mereka memetik jambu? Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, dari gambar ini kita coba perhatikan ya. Ada 5 teman kita sedang memetik jambu. Mereka adalah Beni, Udin, Edo, Siti, dan Lani.
Jadi apa yang sedang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Mereka sedang memetik jambu. Berapa orang mereka semuanya? Ada 5 orang. Jadi mereka semua ada 5 orang. Siapa yang memanjat pohon jambu? Nah, kita perhatikan ada yang duduk di atas dahan. Nah, berarti yang memanjat pohon jambu adalah si Udin. Iya. Siapa yang memanjat pohon jambu? Yang memanjat pohon jambu adalah Udin. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, ada yang memetik dengan langsung dipetik dari dahannya. Ada yang memunguti jambu-jambu yang jatuh. Ada juga yang memanjat pohon jambu. Ada juga yang memetik dengan menggunakan galah. Ya, nah Beni memetik dengan menggunakan galah, sementara Udin memanjat pohon. Edo, Siti memunguti. Jadi Edo dengan Siti memunguti jambu-jambu yang jatuh di bawah. Kemudian kita lihat Lani sedang berusaha memetik dari dahan pohon jambu. Tadi kita sudah mengamati sebuah gambar tentang teman-teman kita, bagaimana mereka memetik jambu. Ya, nah sekarang kita coba dengarkan sebuah bacaan yang menerangkan mereka memetik jambu. Ya, dari bacaan ini ada judulnya, berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Nah, kita dengarkan sebentar bacaan ini dengan judul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, itulah bacaan dari gambar yang kita amati tadi ya. Nah, teacher ulang sekali lagi bacaan dengan judul Memetik Jambu di Rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Bagus sekali ya bacaannya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang coba kalian jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Apa yang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Pertanyaan nomor 2, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Kemudian pertanyaan nomor 3, di mana Beni dan teman-temannya memetik jambu? Di mana Beni dan teman-temannya memetik jambu? Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Beni dan teman-temannya memetik jambu? Bagaimana cara Beni dan teman-temannya memetik jambu? Kemudian pertanyaan yang kelima, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu?
Nah, sekarang kita coba lihat ya, apa jawabannya. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dengan teman-temannya? Benny dengan teman-temannya bermain ke rumah Udin. Iya, Benny dengan teman-temannya bermain ke rumah Udin. Siapa saja yang ikut bermain ke rumah Udin? Nah, ada berapa orang tadi? Masih ingat? Ya, ada 5. Nah, siapa saja yang ikut bermain ke rumah Udin? Yang pertama ada Benny, ada Edo, juga Udin, dan Siti, juga Lani. Jadi ada berlima, Benny, Edo, Udin, Siti, dan Lani. Ya, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu tadi? Di rumah Udin. Iya, di rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-temannya memetik jambu? Nah, cara mereka memetik jambu, Benny tadi memetik dengan menggunakan galah ya. Galah itu kayu yang panjang. Galah. Udin memanjat pohon jambu. Sedangkan Edo dan Siti mengumpulkan jambu yang sudah jatuh. Dan Lani memetik jambu dari dahan yang tidak terlalu tinggi. Itu dia ya. Jadi ada bermacam-macam mereka memetik jambu. Ya. Kemudian yang nomor 5, apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Nah, tadi sudah dibahas di nomor 4, yaitu Benny menggunakan galah. Iya, Benny menggunakan galah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan teks bacaan yang kita baca, lalu kita juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita. Tadi kita sudah tahu bagaimana teman-teman kita tadi memetik jambu. Nah, gerakan memetik jambu itu bisa kita tiru, lalu kita terapkan dalam sebuah tarian. Nah, kita lihat si Lani sedang memetik jambu dengan cara begini. Ya. Nah, ini nanti bisa kita pakai dalam gerakan tari. Kemudian berilah hitungannya. Misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, itu gerakan si Lani memetik jambu. Kemudian juga ada gerakan yang lain dari teman kita. Ya, sebelum memetik jambu, dia akan melihat ke atas. Bisa kita coba begini, begini, ya, dan begitu. Ya, bisa kita coba tambahkan dengan hitungannya 1, 2, 3, 4. Ya, nanti kita ulang sekali lagi dengan hitungan yang sama, sehingga itu akan membentuk sebuah gerakan tari. Kemudian juga ada gerakan tari yang memetik jambu begini, ya. Nanti kita tambahkan begini, lalu begini, ya, dan seterusnya. Jadi pertama begini seperti memetik jambu, kemudian tangannya begini ke kiri dan juga ke kanan. Nanti kita tambahkan dengan hitungan, ya, dan nanti bisa diiringi dengan iringan musik. Ya, kita bisa pilih iringan musik yang kita sukai untuk mengikuti gerakan-gerakan kita dalam meniru, ya, gerakan meniru memetik jambu. Ada juga yang menggunakan galah, ya. Nah, nanti bagaimana gerakannya? Nah, itu bisa kita gabungkan. Nah, tadi kita sudah melihat ya gerakan-gerakan yang menirukan gerakan dari alam, yaitu memetik buah jambu. Dari gerakan-gerakan yang kita tiru itu bisa dijadikan sebuah gerakan tarian, ya, sangat bagus, ya, sehingga kita bisa menjadi penari atau bisa mengarang tari dengan indahnya. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, di sini ada sebuah soal, coba kita dengarkan ya.
Nah, di sini soalnya Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, kita masih ingat ya bagaimana bentuk perkalian dari kalimat matematika yang kita dengar tadi. Baik, teacher ulang sekali lagi supaya kita lebih bisa mendengar dengan mantap ya. Nah, Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah mereka petik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah jambu yang ada dalam keranjang? Nah, kita bisa mencarinya kalau dengan penjumlahan pasti kita akan mencari 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan berapa. Nah, kalau dengan kalimat perkalian nanti kita akan melihat yaitu berapa kali atau siapa saja tadi yang memetik 7 jambu. Ya, ada 3 ya, Beni, Udin, Lani. Nah, nanti ada 3 kali masing-masing memetik berapa? Ya, memetik 7. Jadi nanti perkaliannya adalah 3 dikali 7. Nah, 3 dikali 7 sama dengan 7-nya kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21 buah. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang sama dengan 3 dikali 7 sama dengan 21 buah. Nah, jawabannya jangan lupa memakai jadi ya. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang. Jadi kalau ada soal cerita, ada pertanyaan, jangan lupa menjawabnya. Kita awali dengan jadi. Jadi ya, bagus. Nah, sekarang kita coba perhatikan soal-soal yang lainnya. Ya, semoga kalian bisa menyelesaikannya sendiri ya. Kan kita sudah membahas beberapa kali pertemuan sebelumnya bagaimana cara kalimat matematikanya, bagaimana bentuk perkaliannya ya. Kan kita sudah tahu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang ya. Coba ini ada beberapa soal, kalian selesaikan sendiri ya. Baik, nanti kita periksa bersama-sama. Baiklah, tadi kita sudah belajar mendengarkan teks bacaan, kemudian kita juga menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tadi. Setelah itu, kita juga belajar bagaimana menirukan gerakan alam yang bisa kita jadikan sebuah tarian. Ya, jadi dengan gerakan memetik jambu tadi ada beberapa gerakan yang bisa kita terapkan untuk dijadikan sebuah tarian. Nah, kemudian kita juga mengulas kembali perkalian yang sudah beberapa kali kita pelajari dalam pembelajaran terdahulu. Nah, sekarang kita coba belajar, kita coba ingat-ingat kembali apa yang sudah pernah kita dapat. Ya, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa. Bye.